Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan melaksanakan kajian tematik bulanan. Ini kali kedua ya kita melaksanakan kajian tematik bulanan di komunitas belajar markas ilmu, dan insya Allah kita akan terus melaksanakan kajian-kajian tematik selanjutnya dengan tema-tema pilihan dijadwalkan di akhir bulan. Tema yang kami angkat di sore kali ini adalah mengenai sistematika dan kompleksitas dari hukum fikih, yaitu penetapannya ya, ini sistematika dan kompleksitas dari penetapan hukum fikih. Dan ini kenapa kami angkat, sebenarnya menyambung dari seri tematik bulanan yang lalu, itu tentang bermadhab antara taklid dan mengikuti dalil. Dan ditutup insya Allah di bulan depan dengan sejarah 4 madhab ya, secara fikih 4 madhab. Kemudian baru kita akan coba tema yang lain. Jadi ini ada 3 tema, kebetulan menyambung ya. Dan ini kita akan melihat bagaimana para ulama itu menetapkan hukum fikih. Bagaimana para ulama itu mereka berusaha dan berjuang memberikan menjadi penerjemah ya, menjadi penerjemah syariat, menjadi penerjemah kalamullah. Dan dengan itu kita bisa dengan mudah beramal, bisa dengan mudah kita pun melaksanakan ibadah-ibadah kita. Dan dari sini juga nanti kita akan lihat bahwa agama Islam itu adalah sains. Jadi dia punya suatu susunan ilmu yang kompleks, yang di sana kita juga tidak sembarangan orang bisa menjadi penerjemah dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, dia dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan usaha, dibutuhkan waktu dan kemampuan dan kecerdasan tentunya, yang itu terutama di zaman ini diremehkan oleh banyak orang, sehingga banyak dari kaum muslimin mereka dengan mudahnya mungkin seakan-akan menjadi penafsir Al-Quran, atau mereka dengan serampangan menafsirkan hadis-hadis Nabi tanpa modal sama sekali, tanpa mereka mengetahui apa metode yang metode yang harus dilaksanakan untuk menjadi penerjemah Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan bermodalkan mungkin dia memiliki ibadah dan kesolehan, tapi itu tidak menjadi jaminan seseorang berhak untuk menjadi juru bicara dalam agama Islam. Di pertemuan yang bulan lalu, kita membahas tentang bahwa suatu hukum itu terbentuk dikarenakan pertama munculnya suatu masalah, kemudian kita pun mencari dalil, setelah itu kita mencari istidlal atau bagaimana kita berinteraksi dengan dalil tersebut, sehingga barulah tercipta suatu hukum. Dan ini ada dalam kepala seorang faqih atau seorang mujtahid. Dan istidlal, dalil dan istidlal ini adalah usul dan hukum adalah furu atau cabang. Dan fokus kita di sore kali ini akan lebih mendetail bagaimana usul itu terbentuk. Lebih tepatnya bagaimana dalil dan istidlal ini dilakukan oleh para ulama.
Nah, sebelum jauh kita cek dulu di definisi usul fikih. Usul menurut para ulama itu bentuk plural dari al-asl yang bermakna pondasi yang dibangun darinya selainnya. Pondasi. Jadi maksudnya adalah contoh sederhananya adalah lantai. Jadi dia pondasi yang dibangun dari dia. Jadi pondasi ini selain dia. Hanya dari lantai dibangun dinding, ya, dibangun tiang. Nah, itu dia adalah pondasi. Itu adalah asal dalam bahasa Arab. Kemudian secara istilah dimutlakkan menjadi 4 makna. Yang pertama adalah dalil. Jadi kalau dalam bahasa Arab para ulama mengatakan aslu hadhil mas'alah alkitab was sunnah. Ai dari duha. Jadi dalil dari untuk problem ini, masalah ini adalah kitab dan sunnah. Kemudian kadang juga dimasukkan adalah dengan ar-rajih. Al-aslu fil kalam al-haqiqah dunal majaz. Jadi yang rajih, kalam itu harus dibawa kepada hakikat bukan pada majaz. Nah, ini salah satu pembahasan dari usul fikih. Yang kita tidak sentuh ya ini di sini, cuman nanti kita akan lihat. Kalau di yang lebih dalam kembali, di usul fikih nanti ada waktunya insya Allah. Kemudian ada kaidah, jadi aklul maitati ala khilafal asal. Jadi makan bangkai itu menyelisihi asalnya, maksudnya menyelisihi kaidah yang mustamirrah, yang senantiasa continue. Ai ala khilafil halatil mustamirrah. Melewati karena kaidah utamanya kita harus makan yang halal. Kaidahnya bukan makan bangkai. Sehingga maksudnya secara istilah adalah kaidah. Kemudian maqyas alaih itu adalah kalau dalam usul fikih nanti ada namanya qiyas, nanti ada al-asl, al-furu, al-ilah, al-hukum, dan al-asl itu adalah maqyas alaihi, yaitu adalah yang dikiaskan kepadanya sebagai sebagai objek yang dikiaskan, bukan subjek yang sedang kita kiaskan. Ini juga bahasa usul fikih yang cukup rumit dan tidak semua bisa menyelami kedalaman kias. Dan dari kias inilah juga banyak kita bisa mendapatkan hukum-hukum, terutama hukum-hukum kontemporer. Bisa kita kejar dengan kias. Ma yuqabilu far'u fi babil qiyas. Jadi apa yang lawan dari far'un, ya, dari cabang yang sedang kita kiaskan. Dan apa yang kita bahas maksudnya adalah kalau dalam usul fikih itu dalil. Maksudnya adalah dalil. Kemudian fikih itu apa? Fikih sudah kita bahas bahwa itu al-fahmu. Itu fikih itu adalah pemahaman. Fikih itu adalah pemahaman. Kemudian apa istilahnya? Fikih itu adalah ilmu tentang hukum syar'i dari dalil yang terperinci dengan istidlal. Dengan istidlal, dan di pertemuan yang bulan lalu kita sebut bahwa unsur fikih itu pertama ilmu, pengetahuan ya. Kemudian ada hukum syar'i, ilmu hukum syar'i ya. Jadi bukan hukum duniawi seperti yang tidak berkaitan dengan hukum syariat, baik itu hukum matematika, ya, hukum fisika dan kimia, bukan. Berarti hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, atau asas Leclerc misalkan dalam kimia, atau misalkan asas kuantum di fisika, bukan. Tapi kita sedang membicarakan hukum syariat, yaitu tentang hukum yang dibangun di atasnya syariat. Lalu kita juga bahas tentang dalil terperinci. Maksud dalil terperinci itu adalah untuk problem ini dalilnya apa sih? Dan dalil di sisi para ulama nanti banyak, dan juga istidlal, yaitu bagaimana proses pengambilan hukumnya. Karena seorang faqih itu adalah orang yang mengetahui juga dari mana itu terjadi. Kenapa? Dan untuk mengeluarkan orang-orang muqallid. Yang kita bilang muqallid itu orang yang mengetahui hukum fikih bukan karena dia tahu, tapi karena dia mengambil atau ingin menghafalnya. Dan dalam terperinci ini, itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, ada istisab, ada qaul sahabi yang sudah kita bahas seperti kita jelaskan di pertemuan bulan lalu. Dan istidlal adalah metode berinteraksi dengan dalil dan mengeluarkan hukum. Dan fokus kita pada sore kali ini adalah tentang ini.
tentang metode berinteraksi dengan dalil dan mengeluarkan hukum. Nah, usul fikih, definisi usul fikih itu adalah definisi pertama yang dibawakan para ulama adalah al-qawaid, kaidah yang menyampaikan pada istinbat hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi ke kaidahnya yang lebih kita maksudkan adalah kaidah usul fikih lebih itunya ya. Dan yang definisi yang kedua adalah mengetahui dalil-dalil fikih yang global, kemudian bagaimana mengambil faidah darinya serta keadaan mustafid. Halul mustafid ya. Di sini ada ma'rifatul ahkam syar'iyyati wa ma'rifatu dalailuhu ijmalan wa kaifiyatu istifadatu minha wa halul mustafid. Itu bagaimana kita mengetahui dalil-dalil fikih yang global yang menjadi sumber pegangan kita. Yang itu boleh dijadikan dalil. Apa sih yang boleh dijadikan dalil, apa yang tidak boleh? Sehingga kita pun bisa mengetahui, bisa mendalili perbuatan kita. Seperti itu maksudnya. Dan oleh karena itu kita lihat bahwa unsur usul fikih itu ada 4 ya. Unsur usul fikih itu ada 4. Yang pertama ada dalil, ada istidlal, yaitu bagaimana mengambil faidah dari dia ya, dari usul fikih ini. Kemudian mujtahid dan muqallid, yaitu mustafid, orang yang mengambil faidah, dari usul fikih. Kemudian hukum, itu produknya, terakhir produk dari dalil. Dan Syamir Ba'jat dalam nazamnya mengatakan ilmu usuli arba'un ahkamu adillatun dalalatun hukam. Jadi ilmu usul itu ada 4. Ahkam, adillah, dalalah, hukam. Hukum, jadi ahkamun, hukum, dalalatun, yaitu istidlal, adillatun, itu dalil, dalalatun, istidlal, hukam. Hukam itu lebih ke mujtahid dan muqallid. Ini sudah kita bahas panjang di pertemuan bulan lalu. Silahkan untuk nanti merujuk kembali ke rekaman kita di YouTube ya. Dan kaitan usul fikih dengan pemahaman para sahabat. Jadi apa sih kaitan usul fikih dengan pemahaman sahabat ini? Jadi Abdurrahman ibn Mahdi, salah seorang muhaddis besar, pernah meminta kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk beliau itu dibuatkan sebuah kitab. Yang dalamnya saya bisa mengetahui makna Al-Quran, verifikasi hadis, hujah, ijma, dan asimah dalam Al-Quran. Intinya bagaimana saya bisa istinbat, bagaimana saya bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Dan keduanya adalah ulama kita, ulama terdahulu, ulama salaf. Yang mereka menjaga pemahaman para sahabat. Kemudian Imam Syafi'i pun menulis sebuah kitab. Kemudian beliau kirimkan ke Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Disebut Ar-Risalah. Karena beliau kalau tidak salahnya tidak diberi nama. Jadi karena kitabnya dikirim dalam bentuk surat, dan surat bahasa Arabnya risalah, jadi dinamailah kitabnya Ar-Risalah, yaitu surat, untuk Abdurrahman bin Mahdi. Jadi beliau cuma menulis Alkitab, nggak dijudulin, nggak dijudul. Jadi ulama-ulama dahulu itu seringnya tidak memberi judul dalam kitab-kitab mereka, dan yang beri judulnya kadang muridnya, atau karena karena hubungan dengan siapa yang menerimanya, seperti Al-Aqidah Al-Wasitiyah, itu nggak dijuduli aslinya, tidak diberikan judul, tetapi itu kenapa disebut Wasitiyah? Karena yang memintanya adalah seorang dari wasit, sehingga dinisbatkanlah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Yang open mic tolong ditutup. Oh ya. Keren. Kemudian, oleh karena itu kita ketahui bahwa ada 2 ilmu penting yang kita pelajari, bahwa
ilmu riwayah atau tentang ilmu hadis, dan juga ada ilmu usul fikih. Para ulama mengatakan ilmu riwayah itu untuk menjaga keaslian teks dan ilmu usul fikih untuk menjaga pemahaman yang benar. Dan seseorang tidak dikatakan dia benar-benar bisa menguasai agama kecuali dia menguasai dua hal ini. Itu ilmu riwayah dan juga ilmu usul fikih. Ilmu riwayah, ilmu hadis menjaga keaslian teks, dan ilmu usul fikih menjaga pemahaman yang benar. Kita masuk ke istidlal. Apa itu istidlal? Istidlal itu adalah secara bahasa meminta dalil, tolabud dalil. Istidlal ay tolabud dalil, meminta dalil. Nah, secara istilah itu iqamatud dalil min ghairi nas aw ijma' qiyas. Jadi bukan menetapkan dalil, bukan dari nas, ijma atau qiyas. Dan maksudnya adalah menetapkan dilalah, yaitu sesuatu yang melazimkan pemahaman yang lain. Yang apa? Ketika kita pahami A, maka dapatlah B gitu. Jika makalah kalau dalam logika matematik. Jika kita pahami A, maka maksudnya B. Itu dilalah. Ini yang kita bahas. Itu objek apa yang kita bahas itu dilalah. Tentang dilalah. Nah, misalkan ditanya apa hukum sholat. Terus, jawab hukumnya wajib. Terus, ditanya lagi, apa dalilnya? Apa dalilnya? Maka Ibnu jawab, qala Allahu Ta'ala, aqimus shalah. Allah berfirman, aqimus shalah. Tegakkanlah sholat. Terus lanjut, apa dilalahnya? Karena nggak cukup hanya dalil. Orang yang tahu dalil belum tentu paham dalil. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kak, ketika tanya dilalahnya, apa dilalahnya? Pertama, dia adalah fi'il amar, dan fi'il amar maknanya perintah. Aqimu, ya, dari akim. Aqimu, jamak. Aqimus shalah. Oh, salah itunya ya. Aqiwu, aqiyu salah sini. Jadi aqimus shalah dan fi'il amr makna perintah dan berkonsekuensi wajib. Salah satu maknanya adalah wajib. Aqimus shalah. Ini ada kurang mimnya ya, nggak ketulis. Afwan. Nah, terus bagaimana kita berinteraksi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah ini? Bagaimana? Tadi sudah agak sedikit dimunculkan. Dilalah itu yang akan menjadi poin pentingnya. Dan metode berdalil itu para ulama memiliki dua metode utama. Yang pertama itu dilalatul alfaz. Yang kedua adalah kaidah usul fikih. Jadi para ulama memiliki dua metode utama dalam berdalil. Yang pertama itu adalah dilalatul alfaz. Yang kedua adalah kaidah usul fikih. Dilalatul alfaz adalah setiap dilalah. Tadi ya petunjuk gitu sederhananya. Petunjuk yang menunjukkan oh ini loh maksudnya itu. Maksudnya wajib, maksudnya sunnah, nanti kita lihat. Yang menyampaikan pada makna yang ada pada suatu lafaz disebut dilalatul alfaz. Disebut sebagai dilalatul alfaz. Kemudian ada kaidah usul fikih, yaitu kaidah istinbat hukum yang menyeluruh dan turun darinya berbagai cabang yang banyak. Kaidah. Kita sebut mungkin parameter lah. Kalau bahasa sainsnya ya. Parameter. Kenapa sih ini seperti ini? Gitu. Bisa sebut juga asas ya. Kalau saya di kimia dulu asas itu banyak sekali tuh ngafalin asas-asas ya. Teman-teman di ilmu-ilmu yang di masing-masing ilmu yang dipelajari di kuliah, saya yakin banyak asas-asas. Nah inilah kalau di kita di usul fikih itu adalah kaidah. Yang artinya kalau ini terpenuhi, maka terjadi apa yang dimaksud dari asas tersebut.
Itu kaidah fikih. Adapun dilalatul alfat adalah petunjuk yang dengannya kita pahami itu makna yang dimaksud. Dan dilalatul alfat bahasannya cuma Al-Qur'an dan hadis saja. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan hadis ini adalah lafaz syariat. Itu adalah kalam syariat. Artinya itu adalah apa yang turun dan harus kita terjemahkan. Apa maksud Allah dan Rasulnya? Nah, di Lailatul Alfat itu dalam usul fikih itu sebagian ulama menyusun kitabnya setelah dalil Al-Qur'an, dalil As-Sunnah, di Lailatul Alfat dulu baru bahas ijma. Baru bahas ijma dan juga dalil-dalil yang lain. Jadi diselang dulu. Karena ijma dan setelahnya tidak hubungan dengan di Lailatul Alfat. Kita tidak hubungan dengan nanti yang namanya zahir, ada nas dan lain-lain itu kita tidak hubungan dengan itu. Tapi itu bagaimana kita berinteraksi dengan kalamullah dan hadis nabawi. Itu di Lailatul Alfat. Dan di sini ketika seseorang sudah bisa berinteraksi dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya, seseorang bisa mengeluarkan hukum dan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang kita sebut dengan pemahaman para, mungkin tanda kutip, bukan tanda kutip ya, kita sebut dengan pemahaman para sahabat. Atau yang lebih bisa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebuah konsep yang vague kalau bahasa Inggrisnya. Sebuah konsep yang dulu juga ketika saya pertama kali belajar, yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ya gimana cara kembalinya? Sebuah konsep yang abstrak. Gitu. Dan kita sendiri nggak tahu parameternya bagaimana kita bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya dengan kita melihat teks Al-Quran atau teks hadis saja? Enggak. Tapi kita bagaimana kita bisa mengambil makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana kita bisa kembali kepada itu? Tidak ada jalannya kecuali dengan usul fikih. Karena dengan usul fikih seperti kita bahas tadi, kita menjaga pemahaman yang dikandung dalam teks-teks syariat. Nah tentu ini jarang juga dibahas di berbagai kajian yang lain karena ya tadi mungkin kebanyakan orang yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah hanya melihat zohirnya saja. Dan nanti kita lihat apa itu zohir. Di sini ada bahasannya. Hanya sekedar dari tampak luar ya. Dan itu sempat membuat saya kebingungan beberapa tahun sebelum saya ketemu dengan usul fikih. Dan metode berdalil di Lailatul Alfat ini, bagaimana kita berhubungan dengan berinteraksi dengan dengan teks-teks syariat, itu ada bagaimana kita melihat secara tekstual, bentuk. Ada juga kita melihat dengan mafhum atau yang tersirat dalam maksud dari teks tersebut. Ya, yang tersirat. Jadi nggak ada secara tekstualnya nggak terlihat, tapi itu ada makna yang terkandung. Itu disebut dengan mafhum. Disebut dengan mafhum. Nah, banyak orang terutama di zaman sekarang ya, di zaman ini tuh lebih sering kepada mantuk saja, tekstualnya. Dan kadang si mafhumnya pun diambil tanpa dengan kaidah mafhum. Dia menerka-nerka sendiri. Padahal untuk menerka yang tersirat dalam teks-teks syariat Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa sembarangan. Ada kaidahnya. Tapi sebagian orang dengan lancangnya sering sekali melihat Al-Quran, baca Al-Quran nih, kemudian dilihat terjemahnya, terus dia pahami, oh iya maksudnya ini. Sering sekali kita temui orang seperti itu. Dadakan jadi khotib, dadakan jadi mentor, dadakan jadi pemateri, tanpa punya basic bahasa Arab, tanpa punya basic ilmu alat, kemudian hanya dengan modal terjemahan, dia mengeluarkan mafhum-mafhum yang tidak dengan kaidahnya. Sehingga mafhumnya pun melenceng jauh. Ada juga yang terlalu saklek dengan tekstual. Yang penting terlihat di terjemahnya sekian. Pokoknya ini maksudnya. Gitu. Modal terjemah. Banyak. Terutama tanda-tanda kutip orang-orang yang ya baru ngaji, mungkin baru kenal dengan sunnah. Kemudian dia sudah tadi ya terpropaganda dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya pokoknya kalau nggak ada teksnya saya nggak terima. Kalau nggak ada dalilnya saya nggak terima. Harus ada teksnya. Padahal para ulama bergumul, para ulama berinteraksi dengan dalil itu tidak sekedar tekstual saja. Nah itu yang kita sayangkan.
Banyak yang seperti itu karena, pemahaman yang kurang dalam, eee, usul fikih di zaman ini. Dan mantuk tekstual itu ada yang namanya nas. Itu sederhananya satu makna saja yang dimaksud. Nggak ada makna lain selain makna itu. Disebut dengan nas. Sering kita dengeri dan nas syariat, mungkin dalam, ceramah atau kita baca artikel, baca kita nas maksudnya nas tuh ini. Dan tidak boleh menyelisihi nas. Sering mungkin kita dengar seperti itu. Tidak boleh menyelisihi nas. Barang siapa yang menyelisihi nas, dalil, maka dia sesat. Apa maksudnya ini? Nanti kita bahas. Sederhananya nas itu adalah satu makna. Kemudian ada yang namanya dua makna atau lebih, dan ada satu makna dominan. Inilah kita sebut dengan zohir. Kita sebut dengan zohir. Ini ketika lihat satu makna, ada makna dominan. Nah, itu kita sebut dengan zohir. Dan ada yang dominan dan non dominan atau kita sebut dengan muawwal. Dan proses pengambilannya disebut dengan takwil. Di bulan lalu ada yang tanya, apakah takwil itu boleh? Kita jawab di sini boleh. Tapi pada tempatnya. Ya. Karena kaidah dalam asma wa sifat itu ala zohirihi. Kaidah untuk memahami Al-Quran dan nama dan sifat Allah harus sesuai zohirnya. Tidak boleh ditakwil. Itu kaidah ahlu sunnah. Titik. Dikunci. Sedangkan selain ahlu sunnah nanti mereka akan mengambil takwil dan munculkan muawwal. Bukan berarti nggak ada dalilnya. Mereka ada dalilnya. Cuman proses pendalilannya kita tidak ridhoi di sisi ahlu sunnah. Karena kita sudah kunci dengan kaidah kalau kita ketemu dengan asma wa sifat Allah, zohir. Meskipun memang ada makna lain, tapi kita tidak terima. Hanya zohir. Dan kenapa zohiriyah disebut zohiriyah? Karena mereka saklek dengan ini. Ketemu dengan zohir sudah, itu kita pegang. Nggak mau mereka melihat ada muawwal dan kawan-kawannya, nggak. Pokoknya zohirnya apa, kita ambil. Dan ini sayangnya salah satu guru kami mengatakan ya, orang-orang yang sudah ngaji di zaman ini tuh, kita sayangkan mereka seperti neo-zohiriyah. Gitu. Terlalu tekstual dengan apa yang dilihat. Pokoknya teks dan teks. Nggak ada di teks, ya sudah. Tapi di sisi lain, ya mereka mengagungkan dalil di sisi lain, tapi di satu sisi, di sisi lain mereka kalau fatwa dari ustadz atau kiai atau ulama favoritnya nggak pernah ditanya dalilnya. Pokoknya misalnya Syekh Fulan berbicara A, ya udah terima. Padahal Syekh Fulannya nggak bawakan dalil. Tapi kalau orang lain yang bilang, oh mana dalilnya? Aneh. Lalu ada disebut juga dua makna tanpa ada makna dominan, dua makna lebih. Nah, ini disebut dengan mujmal. Dia mujmal ya. Jadi dia masih abu-abu lah sederhananya. Nah, lalu ada mafhum, ada teknik namanya mafhum muwafaqah. Bagaimana kita mengambil makna dari secara sama ya, satu konteks ya. Muwafaqah itu satu konteks lah sederhananya. Kemudian mukhalafah itu berbeda konteks dari maksud yang tertulis dari tekstualnya. Mafhum muwafaqah itu kan mengambil makna tersirat yang masih satu konteks dengan teksnya. Adapun mafhum mukhalafah sedikit berbeda konteks yang dimaksud. Nah, misalkan tadi kita bilang kalau Allah Taala aqimus shalah, afwan karena tadi karena kopas ya, jadi masih kurang mimnya di sini. Kita katakan di awal tadi fi'il amr itu bermakna perintah dan berkonsekuensi wajib. Lalu kita lihat tadi dilatul alfatnya. Kita lihat dari dilatul alfatnya, ini apa sih? Nas, zohir, mujmal. Kita ke sana dulu, tiga itu dulu. Kita bilang fi'il amr itu zohir. Fi'il amr itu zohir sehingga zohir itu punya banyak makna. Apa sih maksudnya punya banyak makna tuh? Misal seperti ini, kita punya kata bisa. Bisa itu adalah zohir yang kita fahami itu adalah untuk mengatakan makna kita mampu. Bisa memiliki makna mampu. Kita fahami itu. Saya bisa kok melaksanakan itu, katanya saya mampu. Berarti bisa ini adalah zohir. Karena dia punya makna lain apa? Racun. Dia punya makna lain itu racun. Bisa ular. Alias racun ular. Tapi nggak sering dipakai. Ular itu berbisa. Bukan bermampu berarti. Tapi dia berracun. Nah ini yang kita sebut dengan zohir. Dia punya makna dominan. Bisa itu makna dominannya mampu. Karena lebih sering dipakai untuk itu. Istimalatnya dari orang-orang kita.
pemakaian dari orang Indonesia bisa sering dipakai untuk mampu. Nah, untuk menetapkan zohir, salah satunya tekniknya kalau ini dalam bahasa Arab, lihat istimalat orang Arab. Bagaimana orang Arab memakai kata ini. Seringnya mereka pakai untuk apa? Maka itu kita tetapkan sebagai zohir. Bagaimana kita tahu? Ya, kita ikuti, kita pelajari dalam kitab-kitab bahasa mereka. Seperti itu. Jadi menetapkan zohir juga panjang ya. Nggak semua semerta-merta kita terjemahkan, kemudian kita anggap itu zohirnya. Proses yang lebih kompleks. Dan artinya zohirnya memiliki banyak makna. Yang pertama makna zohir itu adalah wajib. Jadi fi'il amr itu bermakna dominannya wajib, perintah kan. Jadi wajib untuk dilaksanakan. Makna kedua adalah sunnah. Artinya anjuran saja. Ya dilaksanakan boleh, bagus, nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Itu anjuran. Kita kan kadang nyuruh orang tuh bukan karena dia harus laksanakan itu, tapi seperti anjuran saja. Kemudian ada juga maksudnya mubah. Ya mau dilaksanakan monggo, nggak dilaksanakan ya nggak apa-apa. Nah setelah itu gimana? Nah ini yang kita sebut dengan zohir ya. Ini kita interaksi dulu dengan dalil. Step by step interaksinya. Nah kita sebut dengan ihtimalat. Yaitu kemungkinan makna. Jadi para ulama tuh ketika melihat teks dalil itu tidak langsung auto bilang, oh ini maksudnya. Enggak. Mereka mencari dulu kemungkinan-kemungkinan makna, ihtimalatnya. Sehingga kita katakan dan para ulama bilang bahwa fikih itu adalah ilmu zon. Dominannya ilmu zon. Yaitu ilmu kemungkinan. Ya mungkin. Bukan ilmu qat'i, bukan ilmu pasti seperti akidah. Akidah itu hitam putih. Sedangkan fikih itu abu-abu. Kita untuk menetapkan yang benar itu A, sulit. Untuk mencapai gitu. Karena ada kemungkinan lain yang itu bisa benar juga. Sesuai dengan konteks yang kita bicarakan. Oleh karena itu kita bilang di pertemuan bulan lalu, nggak bisa akidah itu, fikih itu dibawa ke ranah akidah. Maksudnya kita nggak bisa fikih itu dalam bentuk kan qat'i. Iya, tidak. Hitam, putih. Akidah tuh harus seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu bukan akidah, bukan keyakinan. Karena akidah itu kalau nggak yakin, ya kita berarti tidak yakin. Cuma dua pilihannya. Kalau fikih enggak, dia abu-abu. Mungkin don. Jarang yang sampai derajat ilmu. Pasti don. Ini akan diketahui oleh karena itu mujtahid itu kalau benar dapat satu, kalau benar dapat dua, kalau salah tetap dapat satu pahalanya. Karena sangat menunjukkan sulitnya untuk sampai ke kebenaran hakiki. Karena kebenaran hakiki hanya milik Allah dan Rasulnya. Dari situ kita tidak boleh mengatakan bahwa pendapat ustadz kita pasti benar. Apa maksudnya? Apa buktinya gitu? Sedangkan ihtimalat kemungkinan lain masih ada. Nanti kita lihat lebih panjang lagi. Dan ketika kita kunci, misalnya maknanya itu wajib. Dengan apa kita kunci? Dengan kaidah usul fikih kita kunci. Jadi fi'il amr itu zahir dan dia punya banyak makna. Salah satunya wajib. Lalu kita kunci dengan kaidah usul fikih al-amr al-mujarrad yaqtadi al-wujub. Jadi ketika amr saja tanpa ada qarain yang lain, maka yaqtadi al-wujub. Dia pasti wajib. Ya kita kunci dulu. Kalau nggak ada kaidah bingung nanti kan apakah dia sunnah atau mubah? Bingung. Maka para ulama menyusun asas-asas kaidah usul fikih. Pokoknya kalau nemu amr wajib. Jangan pakai makna yang lain dulu. Meskipun ada punya makna lain, kunci di wajib. Apakah nanti jadi sunnah, apakah nanti jadi mubah? Ada kondisi tertentu. Nah, ini kita butuh kaidah usul fikih di situ. Atau sebenarnya al-amr al-mutlaq yaqtadi al-wujub. Perintah yang mutlak tidak ada qarain yang lain, maksudnya adalah wajib. Maka kita pakai dan istidlal itu menetapkan dalil. Nah ini nih, dalil itu dari sini. Oh dia maknanya wajib nih, dia zahir. Terus kita kaidah usul fikih bilang dia wajib. Nah, itu kita sebut dengan dilalah, mencari dalil. Istidlal. Dan bukan dari nas. Kenapa nas? Karena nas itu satu makna. Makanya kita sebut tidak dengan nas. Nas itu satu maknanya, gak mungkin makna yang lain. Sedangkan zahir maknanya banyak. Kenapa juga tidak dengan ijma? Karena ijma juga satu makna. Ketika para ulama berijma wajibnya sholat. Nah, fungsi ijma itu apa sebenarnya? Fungsi ijma
mengunci satu makna yang setelah itu tidak boleh dimaknai dengan makna yang lain meskipun bisa. Itu fungsi ijma kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin berijma tentang wajibnya sholat, kunci. Karena apa? Fil amr tuh zahir. Dia punya makna sunnah, punya makna mubah. Sehingga orang-orang tidak mungkin mengatakan, sholat sunnah kok. Sholat isya sunnah. Sholat subuh mubah. Enggak. Tapi para ulama udah kunci, berijma bahwa sholat 5 waktu wajib. Titik. Maka sunnah, makna mubah, nggak boleh lagi dipakai oleh ulama-ulama setelahnya. Dan juga untuk yang lain misalkan dengan hukum-hukum fikih ini diijmakan oleh ulama, artinya ulama mengunci pada satu makna saja. Berarti ulama mengunci haramnya zina, dikunci. Terus ada sebagian dari orang-orang sesat kontemporer yang mengatakan zina itu halal. Dengan tafsir hermeneutikanya dan macam-macamnya dia berkata halal. Padahal ulama sudah dikunci, haram zina itu. Meskipun maknanya mungkin bisa dialihkan ke apa yang dia maksud, tapi kita sudah kunci, para ulama sudah kunci, nggak boleh pakai memaknai yang lain. Dan kenapa juga dengan kias, tidak dengan kias? Ya karena kias nggak ada hubungannya dengan lafaz. Kias itu ya teknik lain gitu untuk berinteraksi dengan dalil. Dia ke sisi ilah, ada aslun, ada farun, ya, ada hukum nanti. Maka kias nggak hubungan dengan lafaz. Dia nggak hubungan dengan lafaz sehingga nggak ada. Jadi mengapa istilah itu menetapkan dalil atau dilalahnya bukan dari nas, kias atau ijma. Nah, ini proses para ulama berinteraksi dengan dalil. Mungkin ada yang sudah mulai pusing, ada yang sudah mulai puyeng. Maka kalau begitu jangan mudah-mudahan berbicara dalam masalah agama. Oleh karena itu Allah mengunci ya mengharamkan bicara tanpa ilmu karena untuk proses untuk menetapkan hukum itu panjang. Berbicara tanpa ilmu itu artinya berbicara dengan kebanyakan pasti dengan dhon lah. Kebanyakan hanya dengan dugaan, itu pun dugaannya tanpa kaidah. Makanya berbicara tanpa ilmu dalam agama itu haram. Haram. Sekarang bagaimana kita berinteraksi dengan satu dalil? Nanti kita akan lihat bagaimana interaksi dua dalil, tapi saya nggak bawakan multi dalil ya, kepanjangan nanti. Sebenarnya kalau udah interaksi multi dalil itu lebih ribet lagi dibanding dengan interaksi banyak dalil. Nah, masalah interaksi dengan satu dalil, sebenarnya tadi contohnya sudah ada ya di masalah sholat. Ya, interaksi dengan satu dalil itu, misalnya hukum satu masalah adalah wajib atau sunnah. Nah, bagaimana dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi misalkan. Misalkan seperti itu. Kemudian kita katakan, apa yang harus pertama kali dicek? Apa langsung kita hubungan dengan Jilalatul Al-Fatihah, kita nyari kaidah fikihnya dan kawan-kawannya, ini nas atau bukan, ini zohir kah, mujmal, mafhumnya, enggak. Tapi pertama kita cek validitasnya dulu. Kita cek validitasnya, apakah dia mutawatir atau dia ahad. Ini kenapa dalam kitab usul fikih itu muncul bab khobar. Nah, teman-teman kalau udah belajar usul fikih ngerti lah. Kenapa kita muncul? Karena kita cek dulu validitasnya. Muncullah di usul fikih bab khobar tersendiri. Bagaimana kita menerima khobar? Apa yang mutawatir, apa yang ahad? Karena penting. Karena kita ingin karena ingin berinteraksi dengan teks-teks syariat, dengan nas-nas syariat, dengan kalamullah dan hadis Nabi. Buktikan dulu itu kalamullah, buktikan dulu itu hadis Nabi. Jangan kita udah capek-capek mengeluarkan ini zohirnya dan kawan-kawannya, taunya hadisnya doif misalkan. Nah ini yang makanya dari awal cek dulu validitasnya. Cek dulu validitas dari dalil tersebut. Maka ketika kita bicara tentang mutawatir, disebut dengan qiraah sab'ah. Di antaranya qiraah sab'ah itu adalah mutawatir. Ulama juga ada hadis mutawatir. Jadi kita kan kalau ketemu dengan, kita kan di Indonesia kebanyakan bagi qiraahnya Asim, Hafiz ya, anak Asim. Maka kita pun nggak perlu nanya lagi kan ini Quran bener nggak sih? Ini beneran Quran nggak sih? Nah itu disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu udah nggak usah ditanyain lagi, ini pasti Quran. Nggak usah dicek validitasnya. Nggak perlu dicek. Sudah pasti. Sehingga ketika kita mau mencari dalil dalam Al-Quran, tinggal buka Quran yang ada, kita baca.
karena sudah mutawatir, sudah menghasilkan ilmu kalau dalam mustalah hadis. Kemudian ada yang disebut ahad. Ahad itu adalah yang selain mutawatir. Kalau mau mengetahui mutawatir dan ahad, silahkan cek kajian kami tentang mustalah hadis. Ada 3 pertemuan di Mandhumah Baikuniyah. Untuk syarahnya ada di untuk videonya ada di channel kami, silahkan untuk dicek. Jadi teman-teman akan kami ajak untuk mempelajari mustalah hadis. Kemudian hadis ahad ada qiraah syadzah, yaitu qiraah yang dia itu atau sebetulnya qiraah ahad ya, yang dia itu tidak ada dalam Al-Qur'an yang mainstream, tapi dia diriwayatkan secara terpisah. Ini kita nggak usah contohnya seperti misalnya dalam kafaroh itu ada tambahan kata mutatabi'an dari riwayat Ibnu Mas'ud, sehingga para Hanabilah mensunahkan untuk puasa kafaroh itu 3 hari harus 3 hari berturut-turut. Salah satu ayyamin mutatabi'an. Riwayat dari Ibnu Mas'ud, qiraahnya Ibnu Mas'ud. Itu disebut qiraah syadzah. Antum tidak akan temukan di kitab di Al-Qur'an yang antum pegang karena tidak ada kata mutatabi'annya. Nah, ini disebut mutatabi'an ini disebut qiraah syadzah. Qiraah yang enggak ada di qiraah sab'ah. Yang enggak ada qiraah yang mainstream. Nah, hukumnya kalau dia ditelusuri dengan ilmu mustalah hadis ya dan sahih, maka boleh kita jadikan dalil menurut para Hanabilah. Dari situ kita sunnahkan buat Hanabilah karena berdalil dengan riwayat Ibnu Mas'ud, maka puasa kafaroh itu 3 hari berturut-turut. Begitu juga yang lain. Nah, ini dicek dengan ilmu mustalah hadis. Untuk mempelajarinya kami punya 3 pertemuan Mandhumah Baikuniyah, silahkan bisa ditonton di YouTube kami. Kemudian terakhir tentu cek nasikh dan mansukh ya. Ini sudah dihapus belum hukumnya? Sudah dihapus belum dalilnya? Takutnya udah dihapus gitu kan. Seperti ketika ditanya, iddahnya perempuan tuh berapa lama? Terus dia pun baca di Al-Qur'an, cari, oh iya, nemu hadis ayatnya. Lupa, Al-Baqarah bagaimana Al-Baqarah atau apa ya, lupa. Tapi kan itu duluan yang setahun. Enggak duluan 4 bulan, kemudian yang setahun, setelah itu dia nemu yang setahun gitu kan. Dia nggak baca yang iddah 3 bulan sekiannya, 4 bulannya. Terus dia bilang, oh iddahnya perempuan tuh yang ditinggal karena mati oleh suaminya itu 1 tahun nggak boleh keluar dari rumah. Karena itu udah dihapus, mansukh. Nah, jadi penting untuk mengecek faedahnya. Mencari dengan dalil hadis Nabi yang lain, terhapus juga. Makanya penting sekali untuk kita mengecek validitas dari dalil yang sedang kita mau ajak interaksi. Kenapa interaksi? Karena itu kalamullah, kalam Nabi. Karena kita berinteraksi langsung. Dan kita berusaha untuk menerjemahkan maksud dari Allah dan Rasulnya. Baru setelah kita pastikan itu valid, ya, kita pastikan valid atau dalam bahasa kerennya sahih ya, pastikan sahih atau sunnah atau hasan ya, baru kita mulai interaksi dengan kandungan maknanya. Tadi kita apakah cek mantuk atau mafhumnya, naskah, zohirkah, atau ada umum. Nah, kita sentuh umum di sini. Ada mutlak atau mafhum tadi muwafaqah atau mafhumnya mukhalafah. Nah, ini baru kita ikutin. Dan dalam bab dilalatul alfad itu cukup panjang dalam kitab usul fikih dan dibahasnya di usul fikih pertengahan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah belajar usul fikih, misalnya al-usul min ilmi usulnya Syekh Utsaimin atau waraqatnya al-Imam Haramain, nggak akan ketemu dengan dilalatul alfad yang lebih detail. Ada zohir nas tuh nggak dibahas di situ. Umum mutlak iya, tapi zohir nas dibahas di pertengahan seperti Mukhtasar Raudhahnya At-Tufi atau mungkin antum jadi Al-Luma sih belum cek sih. Atau saya Mukhtasar Raudhah ada Al-Ikhtisar fi Al-Mukhtasar fi Ushul Fiqh karya Ibnu Laham Al-Hambali juga. Dan apalagi mungkin Raudhatun Nadhirnya Ibnu Qudamah ya. Dan selanjutnya. Kita tahapannya misalkan contoh dilalah an-nas. Tadi kita sebutkan nas nih. Nas itu kan satu makna saja. Apa sih satu makna itu? Kita katakan maksud satu makna tidak boleh ditakwil. Nah, ini nas nih. Makanya menyelisihi nas itu nggak boleh. Karena dia cuma satu makna. Yang dimaksud. Misalnya Allah berfirman, "Faman lam yajid fasiyam salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah." Al-Baqarah nih. Kemudian maka dilalah an-nasnya di sini.
Yang dimaksud nas di sini itu adalah maka jumlah puasanya 10. 3 hari di haji, 7 ketika sudah sampai di negeri sendiri. Ketika antum takwil jadi 11, nggak boleh. Karena sudah nas 10. 3 hari di masa haji, 7 hari kita pulang. Jangan bilang juga 7 hari saat haji, 3 hari pulang, nggak boleh. Karena sudah jelas nas dia. Atau wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Nah, di sini nas bahwa jual beli dan riba itu tidak sama. Dia memiliki hukum yang berbeda. Nas bahwa bai' atau jual beli dan riba itu berbeda. Adapun wa ahallallahu al-bai' penghalalan di situ itu zahir. Dan harrama riba masih zahir. Dengan makna dominannya masing-masing, yang satu halal, yang satu haram. Nanti badan para ulama kunci haramnya riba. Karena haram bisa bermakna makruh. Nanti kita cek. Tapi di situ zahir nasnya adalah jual beli dan riba itu tidak sama. Karena Allah sudah bedakan. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Nah, di situ ada nas pemisahan antara jual beli dan riba. Jadi kalau riba disamakan dengan jual beli nggak boleh. Karena secara nas Allah sudah bedakan. Oleh karena itu para ulama sering bilang tidak boleh menyelisihi nas. Bukan berarti kita tidak, ketika sudah dibacakan ayat Al-Qur'an terus apa yang difahami oleh orang, kita tidak boleh selisihi hanya karena dia sudah bawakan Al-Qur'an dan hadis. Banyak orang yang salah paham. Mereka ketika bawakan Al-Qur'an dan hadis itu dia pun sekarang, kamu kok melawan Al-Qur'an dan hadis? Saya kan bawakan dalil sama kamu. Sangat bersemangat ya orang ini gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa apa yang dikandung dalam ayat dan hadis itu bisa aja itu zahir yang punya makna lain. Kalau nas iya, ya kan saya bukan nas Al-Qur'an ini. Tapi kan maknanya belum tentu nas. Apa yang kamu bawa bisa aja zahir. Mujmal bisa lagi. Mau gimana? Sedangkan yang bawakan itu apa tadi? Nggak paham. Penyakit ya, kalau anak pribadi bilang penyakit orang yang baru ngaji. Terlalu bersemangat dengan dalil. Tanpa paham. Kemudian kita cek tentang apa sih maksud zohir. Nah, tadi udah bilang, zohir udah kita contohin ya sebenarnya. Tapi kita contoh lagi, cek zohir itu adalah amar dan nahi. Perintah dan larangan itu adalah zohir. Sebenarnya dia punya makna lain. Contoh, misalkan ya Sufyan, misal la tusbil, kamu nggak boleh isbal. Fa innallaha la yuhibbul musbilin. Allah tuh nggak suka orang-orang yang musbil. Kalau lupa ya, ini riwayat Muslim kalau tidak salah. Dia lah zohirnya an-nahi, dominan maknanya haram. Dan usul fikih mengatakan hukum asal dari larangan ya haram. Sehingga sebagian orang yang melarang isbal berdalil dengan ini. Nggak boleh. Mutlak. Jadi kita nggak sedang hubungkan dengan yang sombong, dalil sombong atau nggak sombong, ya itu beda lagi. Nanti lebih ribet lagi interaksi dalilnya. Maka konsekuensi hukumnya apa? Haramnya isbal. Ini kalau kita lihat dari satu dalil dulu. Nanti kalau dengan dalil yang lain bisa lebih ribet. Nanti ada takyidnya dan kawan-kawannya. Itu nggak dibahas di sini. Atau mungkin kita bilang, nah tadi kan zohir nih. Takwilnya gimana? Mu'awwal. Boleh takwil nggak zohir? Boleh. Kalau Anda punya dalilnya. Kalau Anda punya diperbolehkan metode takwilnya boleh. Contohnya ya amar dan nahi itu punya berbagai makna. Dengan hadis yang sama kita katakan bahwa dilalah mu'awwal. An-nahi mengandung makna makruh. Seperti tadi perintah memiliki makna sunnah. Maka larangan juga memiliki makna makruh. Dan kaidah usul fikih mengatakan larangan dalam adab menunjukkan makruh, bukan haram. Oleh karena itu para ulama lebih dominan dalam masalah adab dan etika ke arah makruh. Meskipun zohir dari larangannya berupa keharaman. Ya kami dari para Hanabilah itu dominan larangan adab dan etika kami dalam adab itu lebih banyak ya masalah makruh. Sehingga kita bilang dilalah konsekuensi hukumnya makruhnya isbal. Satu dalil menghasilkan dua hukum yang berbeda.
Ini yang sempat Ana singgung di bulan lalu tentang bagaimana kita menguatkan usul dulu, kaidahnya. Karena satu dalil bisa maknanya bisa dua, tergantung kita dekati dari sisi mana. Kalau Anda mau mengambil kaidah yang mutlak bahwa kalau nahi itu pasti harus haram, misalkan. Tapi ada juga yang ulama kalau masalah etika dan adab itu makruh, bukan haram. Nah ini pendapat jumhur. Jumhur ulama berpendapat makruhnya isbal. Dan kita harus hargai orang yang berpendapat itu. Meskipun, seperti Anda bilang, meskipun kita punya keyakinan isbal itu haram. Seperti Anda berpendapat isbal itu haram, oke, dengan dalil-dalil yang Anda pegang. Tapi kalau ada yang dilalah, dia membawakan dilalah bahwa kan ini masalah adab, ya nggak masalah isbal, ya saya nggak bisa maksa dia untuk bilang itu haram. Seperti yang seperti yang uh, Anda yakini gitu kan, yang saya yakini bahwa itu haram. Karena diperbolehkan itu dengan istidlal yang dia miliki sah gitu kan. Kita lebih menguatkan pendapat yang haram dengan pendalilan istidlal yang kita miliki. Dia menguatkan dengan jujur ya, kita bilang dengan jujur memang dia makruh keputusannya, bukan karena hawa nafsu, maka silahkan, nggak masalah. Selama istidlalnya sah. Nah, kita nggak boleh di sini memaksakan pendapat. Selama istidlalnya sah, ya silahkan. Banyak orang yang bermata sinis, biasanya para ikhwan, tanda kutip, baru ngaji, kemudian ketika ketemu orang pasti yang dilihat adalah mata kaki. Ya ikhwan, awas. Jangan seperti itu. Bisa jadi dia memang mengambil makruh, gitu kan. Ternyata dia ibadahnya lebih bagus daripada Anda. Lebih banyak sedekahnya dan lain-lain. Dan dia isbal bukan karena dia melawan hawa nafsu, padahal memang seperti itu. Dan ada juga yang terlalu ekstrim mengatakan, Anda sudah bawakan, kan saya bawakan dalil ini haram. Kok Anda masih nggak mau sih, makruh terus katanya. Anda langsung pamungkasnya adalah Anda menyelisihi hadis Nabi. Pamungkas sekali itu kalau udah begitu. Seakan-akan pemahaman hadis Nabi itu hanya milik dia. Ya, ini juga berlaku untuk yang lain. Misalnya apa? Cadar, ada yang mengatakan itu wajib. Lalu ada yang mengatakan sunnah, ya monggo. Meskipun jumhur berpendapat wajib, termasuk Hanabilah. Terus mungkin dalam masalah jenggot misalkan, jenggot dalam Hanabilah kalau tidak salah juga makruh ya. Jadi dia boleh untuk dicukur. Meskipun kita Ana juga lebih menguatkan haram, tapi ya tidak masalah. Dia boleh berdalil dengan itu. Kalau dia lebih menguatkan itu, bukan karena hawa nafsu. Itu lagi titik ya. Dia harus di garis bawahi bukan karena hawa nafsu, karena memang dia secara sudah berinteraksi lebih menguatkan pendapat yang makruh misalkan. Harus kita harus kita toleransi lah kepada dia atau kita maklumi. Lanjut, ada dilalah umum. Umum itu maksudnya adalah mencakup segala jenis dari segala sisi. Ini juga zahir. Nanti di interaksi dua dalil kita akan lihatkan. Misalkan alladzina amanu lam yalbithu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini maksudnya adalah dilalah umumnya. Sigoh umum. Nah, kalau kita harus cek dulu sigohnya sebenarnya tadi kita lewat. Apa umumnya di mana? Yaitu nakirah dalam keadaan nafi. Lam yalbithu imanahum bidzulmin. Nah, ini harus punya bahasa Arab ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa umum itu dari mana. Salah satunya sigoh yang dilakukan oleh orang-orang Arab adalah nakirah fi siyaqin nafi. Bagaimana kita tahu? Kalau ada lam biasanya, kemudian setelah itu ada nakirah. Jadi lam yalbithu imanahum bidzulmin. Nah, ini dzulmin nakirah. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengetahui bahasa Arab setitik pun, berusaha untuk menafsirkan nas syariat, sudah dipastikan Anda berbicara tanpa ilmu. Jadi jangan orang yang baru ngaji kemarin, baru hijrah kemarin, sudah disuruh duduk di kursi penceramah. Sudah harus megang halakoh misalkan. Hanya karena mungkin dia jago dalam masalah duniawi.
itu tidak menjamin. Itu tidak menjamin. Kesuksesan dalam masalah duniawi tidak paralel dengan keahlian dalam ilmu agama. Karena dia dua hal yang berbeda. Dan banyak yang ya tadi tiba-tiba buka Al-Qur'annya, kita lihat ayat ini, terus tiba-tiba coba menurut antum ini tafsirnya apa? Coba menurut antum tafsirnya ini apa? Pernah saya dulu ketika ikut mentoring bilang, "Wah, tiba-tiba udah disuruh nafsirin Al-Qur'an aja ini. Hebat sekali ini mentor saya. Sudah nyuruh saya jadi mufassir," gitu. Zaman di kampus dulu. Nah, gimana caranya? Bahasa Arabnya nggak tahu. Nah, kedudukan saya dan mentor saya dulu juga nggak tahu bahasa Arab gitu. Akhirnya kami berbicara tanpa ilmu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kami dahulu. Dan di dalam umum sebenarnya mencakup segala jenis kezaliman. Baik itu kecil, mau itu besar, mau itu kepada Allah, kepada hak Allah ya, kepada hak manusia atau kepada hak diri sendiri. Ini maksudnya dilalah umum. Dari segala sisi. Ada lawannya mutlak. Nah, mutlak adalah umum satu jenis, tapi dari segala sisi juga. Misalkan walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma yaquduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli an yatamassa. Itu kalau zihar sebelum dia bercampur, maka dia harus memerdekakan budak. Nah, sighah mutlaknya apa? Nakirah fi siyaqil isbat. Lawannya kalau tadi dalam siyak nafi umum, fi siyaqil isbat mutlak. Kalau bingung, ya nanti monggo belajar bahasa Arab. Dan nantinya makin berhati-hati dalam berbicara masalah ilmu. Kalau nggak paham ya. Di dalam mutlaknya apa? Umum dari jenis hamba sahaya, ya. Tapi hamba sahaya aja gitu. Mutlak dalam bentukan hamba sahaya, bukan orang merdeka gitu. Harus hamba sahaya, mutlak karena dia mutlak satu jenis, hamba sahaya aja. Bukan hewan, bukan orang merdeka dan lain-lain. Muslim atau kafir, anak kecil maupun dewasa, umum ya. Jadi tapi harus hamba sahaya nih, gitu. Itu maksudnya mutlak, sederhananya begitu. Jadi antum pokoknya ketika mau sebelum itu mau cari hamba sahaya, jadi bukan pembantu bukan hamba sahaya ya. Hamba sahaya gitu. Dia harus ada dia barang hitungannya, setengah barang setengah manusia. Hamba sahaya itu. Jadi harus hamba sahaya, bisa dimerdekakan, dia bisa dijual. Nah, itu harus dicari. Di zaman ini udah nggak ada. Jadi nanti kalau laki-laki menzihar istrinya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu ada namanya mafhum, tadi sempat kita singgung juga mafhum ya. Mafhum, ada namanya mafhum muwafaqah atau dan terbagi menjadi musawi atau aulawi. Yaitu mafhum muwafaqah yang satu konteks dengan apa yang dimaksud dari teks. Contoh, kita bawakan yang masyhur ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tamu, jangan kamu membentak. Yang sesuai dengan konteks berarti apa? Yang musawi. Maka berkata kasar apapun nggak boleh. Jadi kan karena di teksnya apa? Kamu nggak boleh pertama yang kedua nggak boleh bentak. Kalau zohir ya maka salah berkata kasar boleh nggak? Boleh. Karena nggak ditulis di teks. Di teksnya nggak ada. Hanya berkata atau dibentak. Berarti kalau berkata kasar, menghina boleh nggak? Boleh kan di teksnya nggak ada. Itu kelemahan kalau kita hanya memahami secara tekstual. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang tersirat, mafhum muwafaqah yang setara, berarti apa? Karena ini masalah tentang perkataan, maka yang semisal, yang sekonteks dengan perkataan adalah berkata kasar, menghina, dan semisalnya. Ini disebut dengan mafhum musawi, setara. Setara ini. Masa dalam perkataan saja. Jadi menganiaya orang tua secara verbal. Menganiaya orang tua secara verbal. Kalau dalam teks hanya dengan perkataan tolakan-tolakan atau dibentak. Zohir. Mafhum, maka secara verbal nggak boleh. Ya. Kemudian aulawi. Aulawi itu lebih tinggi. Jadi kalau verbal aja nggak boleh, apalagi kalau main fisik. Gitu. Itu aulawi itu. Verbal aja nggak boleh, apalagi main fisik. Antum pukul, antum aniaya, itu apalagi dibunuh, naudzubillah min dzalik, nggak boleh.
Ini namanya mafhum aulawi, yaitu yang masih satu konteks tapi itu lebih tinggi bahasannya. Dan sering kita didengar dalam ceramah-ceramah ustaz kita, lebih utama kalau ini aja nggak boleh, maka lebih utama ini nggak boleh. Nah, sering. Kalau antum mungkin dengar-dengar para asatidz yang ceramah, sering mengulang-ulang kata seperti itu, ungkapan seperti itu. Nah, mereka berarti sedang berdalil menggunakan mafhum aulawi. Sedang berdalil dengan mafhum aulawi. Sering banget ini paling sering dipakai, mafhum yang paling sering dipakai salah satunya ini. Musawi dan aulawi. Seperti kenapa para ulama contohnya dalam masalah eee, kalau antum baca kitab-kitab fikih mengatakan tidak boleh istijmar ya dengan menggunakan eee, makanan manusia atau muhtaram yang dimuliakan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah mafhum aulawi. Dari apa? Dari raus. Raus itu adalah kotoran binatang. Dalam dalil yang lain mengatakan bahwa kotoran binatang adalah makanan jin. Loh, para ulama dengan mafhum aulawi mengatakan makanan jin aja nggak boleh dipakai, apalagi makanan manusia. Ditambah lagi, makanan manusia aja nggak boleh, apalagi kalau pakai uang, pakai kitab, pakai yang lebih berharga daripada itu, jelas lebih tidak boleh lagi. Itu bagaimana kita berdalil dengan mafhum aulawi. Di kitab-kitab fikih itu banyak yang menggunakan mafhum. Ilalah mafhum sering digunakan. Kemudian ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, yaitu lawan, keluar konteks ya. Terbalik ya, sederhananya pemahaman terbalik. Itulah mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah. Contohnya man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Siapa bertemu dengan Allah tidak syirik, ya masuk surga. Siapa yang bertemu Allah tidak syirik, masuk surga. Berarti lawan dari ini, ini jenisnya itu adalah mafhum syarat dan mafhum mukhalafah itu banyak, ada syarat, ada jenis-jenisnya banyak. Dengan satunya mafhum syarat dan maksudnya adalah barang siapa yang berbuat syirik, lawannya kalau barang ketemu Allah tidak syirik, masuk surga. Jadi kalau ketemu Allah syirik, ya nggak akan masuk. Sederhana. Itu mafhum mukhalafah. Beda adalah harus dalam bentuk mafhum. Ini salah satu dalam bentuk mafhum syarat. Mafhum syarat. Sederhana gitu kan. Ini sering banget juga dipakai oleh para ulama dalam menetapkan hukum-hukum. Nah, itu baru satu dalil aja udah terasa ribet. Ya udah cukup kompleks ya. Apalagi kalau ini saya contohkan dengan 2 atau lebih dalil. Dengan 2 atau lebih dalil. Dan kita contohkan sebenarnya apalagi kalau nanti 3, 4, 5, 6 itu akan lebih kompleks lagi pendalilannya. Ini baru mungkin dari sisi Al-Qur'an aja atau sunnah saja atau nanti Al-Qur'an sunnah, ayat dengan ayat, seterusnya. Dengan 2 dalil misalkan, nanti kita akan harus interaksi dengan masing-masing dalil. Ternyata ada hubungannya. Kalau umum nanti ada khusus, kalau mutlak ada muqayyad, kalau mujmal ada mubayyan. Ini salah satu hubungannya ya. Kita lihat contohnya, misalnya tadi kita lihat yang umum itu tentang khusus itu mengeluarkan sebagian makna yang terkandung dari umum. Ini namanya khusus atau istilahnya taksis. Istilahnya itu taksis, itu mengeluarkan sebagian yang dikandung dari makna itu. Tadi kita lihat dalam ayat tentang Al-An'am, tentang orang yang syirik, yang zalim ini, sebenarnya udah ada ya di situ kedzaliman atau syirik ya. Tapi itu dari mana sih munculnya? Tanda kurung syirik itu. Padahal umumnya mengatakan syirik itu adalah zalim kepada hak Allah. Sedangkan sesama manusia atau karena dia umum ya mau zalim ke manusia, mau zalim ke diri sendiri ya tetap aja sama. Nah, dalilnya apa dalam ayat Allah yang lain? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Maka di sini ada taksisnya, taksis munfasil dia terpisah dari ayat-ayat yang lain. Nanti ada taksis muttasil yang dia nyambung masih dalam satu dalil, kita tidak bahas di sini. Tapi taksis munfasil itu paling sering terjadi. Jadi dia dari dalil yang lain ya, ayat lain atau hadis lain. Terus satu konteks kita dekatkan, terus kita lihat, oh maksudnya ternyata cuman kezaliman yang dimaksud adalah syirik kepada Allah. Ini Rasul yang ajarkan kepada para sahabat.
Jadi ketika turun ayat Al-An'am 82, para sahabat tuh ngadu ke Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kalau setiap kezoliman aja bikin kami tidak aman dan kami tidak mendapat petunjuk." Mereka berdalil dengan apa, mafhum mukhalafah ya. "Berat ya Rasulullah, kami ini zolim terus. Kami itu sering berdosa kepada manusia, kepada diri kami." Terus Rasulullah berkata kepada sahabat, "Kamu nggak dengar apa itu yang disebutkan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Jadi maksudnya adalah syirik baru. Setelah itu para sahabat apa, langsung nggak rame lagi. Oh, maksudnya ini kalau kami meninggalkan syirik, kami akan mendapatkan petunjuk dan keamanan di dunia. Itu yang dimaksud. Baru para sahabat nggak rame lagi setelah itu. Rasulullah menjelaskan apa? Usul fikih pada para sahabat. Pemahaman. Dan banyak contoh-contoh lain. Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabat, mengajarkan usul fikih. Meski mungkin dulu bahasanya bukan usul fikih istilahnya. Ada lagi, misalkan kita katakan bahwa ada mutlak muqayyad, yaitu muqayyad itu memberikan sifat tertentu yang mengeluarkan dari kemutlakannya. Tadi kita bahas tentang ayat zihar, mutlaknya sudah ada, dilalahnya. Kemudian dalam yang lain kata, "Waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Maka kita katakan ada takyid di sini, penambahan sifat tertentu yang membuat dia tidak mutlak lagi. Dan jenis takyidnya ada beberapa, ini kita nggak bahas, pokoknya ini ada sama dalam hukum dan sebab. Lalu dilalah takyidnya adalah yang dimerdekakan dalam masalah kafaroh itu harus yang beriman. Meskipun di ayat yang mujadalah itu tidak ada penyebutan syarat beriman. Tapi di An-Nisa 92 ada penyebutan harus beriman. Sehingga dikasihlah ini untuk segala jenis hukum kafaroh dengan pembebasan budak. Wajib mukmin. Hamba saya harus beriman, nggak boleh kafir. Jadi kalau kafir, membebaskan kafir, misalkan udah zihar kepada istrinya, kemudian dia pengen kafaroh dan membebaskan hamba saya yang kafir, maka tidak sah. Harus yang beriman. Seperti itu. Lalu ada juga interaksi mujmal mubayyan. Mubayyan itu adalah penjelasan makna yang dimaksud dengan mujmal. Tadi mujmal kan belum jelas maksudnya. Yang mana yang dimaksud? Seperti di sini wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dan salat di sini kan belum jelas. Di Al-Qur'an nggak ada penjelasan salat tuh harus kayak gimana, nggak ada. Sehingga makna salat di sini tuh belum jelas. Maka muncullah dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," menunjukkan bahwa salat itu adalah ibadah tertentu. Mencakup perkataan dan perbuatan yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Adapun sholat maknanya apa? Doa. Jadi kalau nanti kita sudah berdoa saja, selesai. Itu maksudnya. Enggak juga. Nah, disebut mujmal ini enggak terlalu banyak dibahas ya. Mujmal itu mungkin nanti di bab mustarok apa, istirok alfat mungkin ada ya. Tapi ini enggak terlalu. Jadi seperti itu. Ya. Kompleksnya berinteraksi dengan dalil. Enggak sesederhana apa yang orang bayangkan. Dan oleh karena itu, para ulama itu luar biasa. Telah membuat kita lebih mudah dalam beramal. Kita nggak usah capek-capek tuh buka Al-Quran setiap kali ada nyari dalil, nggak usah. Sudah disiapkan semua dalam kitab-kitab fikih. Karangan-karangan mereka. Kita tinggal pakai. Perjuangan para ulama berkumpul dalam satu buku, selesai. Kita tinggal amalkan. Dan segitu kompleksnya juga, jangan sampai kita menjadi bermudah-mudah untuk seakan-akan menjadi mufti, jadi mujtahid di medsos, seakan-akan jadi kalau tidak mengikuti dia ya salah. Sekarang kita masuk ke khilaf ulama dan qaulur rajih. Kita katakan tadi dalam memahami dalil itu ihtimalat. Kemungkinannya banyak gitu kan ya. Apalagi kalau mau zahir, harus memastikan dulu. Hukum itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Kalau cakupannya dia bisa umum khusus, mutlak muqayyad, atau maknanya dia bisa nas, bisa zahir, bisa mafhum. Jadi sangat mungkin khilaf itu ada. Sudah tadi kita contohkan. Khilaf itu sangat mungkin.
Jadi para ulama mengatakan kalau Anda tidak menemukan khilaf dalam fikih, ya Anda belum belajar fikih berarti. Sehingga, eee, bisa kita katakan bahwa, harus kita insaf ya dalam masalah khilaf, karena, para ulama berbeda dalam masalah interaksi dengan dalilnya. Dan khilaf itu ada 2, ada khilaf yang muktabar, khilaf yang berdasarkan dalil dan istidlal yang dibenarkan, ada khilaf ghairu muktabar, yaitu khilaf yang muncul akibat menyelisih pemilihan dalil yang kaidah istidlal. Contohnya, seperti yang tadi bilang dalam masalah asma wa sifat Allah, para Ahlussunnah udah mengunci, itu harus zohir, nggak boleh takwil. Nah, ketika dia takwil, nah khilafnya tidak dihitung. Khilafnya tidak dihitung. Atau dia berdalil dengan bukan zohir, tiba-tiba dia mengeluarkan muawwal tanpa tadi ya, menyelisih dalilnya, nggak bisa. Dan apa yang disebut dengan menyelisihi dalil itu tidak mutlak. Bukan berarti kita ketika menyelisihi apa yang dimaksud dari zohir hadis itu kita menyelisihi dalil ya. Bukan begitu juga. Tapi intinya khilaf muktabar itu selama dalil dan istilahnya boleh. Yang sudah tadi kita contohkan. Dan ghairu muktabar itu yang menyelisihi kaidahnya. Imam Syafi'i dan Risalah berkata, setiap apa yang dihujahnya, tetap hujahnya. Tapi nas, tadi kita pelajari nas itu apa? Satu makna saja, maka tidak halal. Kalau sudah jelas satu makna nggak halal untuk diselisihi. Adapun kalau yang masih ada takwilnya, maka aku tidak mengatakan adanya khilaf seperti pada nas. Karena nas itu cuma satu, nggak boleh. Adapun zohir ya, enggak gitu kalau memang Anda punya dalilnya untuk menunjukkan bahwa itu boleh ditakwil dalam fikih, bukan dalam akidah. Syatibi juga berkata, khilaf yang dianggap itu ya khilaf yang muncul dari dalil-dalil syar'i yang dianggap di sisi para ulama. Itu yang bisa dikuatkan atau dilemahkan berdasarkan dengan kaidahnya. Adapun karena dalil tersembunyi atau tidak ditemui maka tidak diperbolehkan. Enggak boleh ya yang seperti itu. Dari sini kita ketahui bahwa tarjih yang di sisi para ulama itu adalah menguatkan salah satu metode memahami hukum. Karena kuat dilalahnya. Jadi ketika ada dia bentrok, maka kita lihat mana yang lebih kuat. Dilalahnya. Dilalah zohirnya kah? Atau dilalah takwilnya kah yang lebih kuat? Atau dilalah umumnya yang lebih kuat sehingga khususnya tidak bisa? Dan semisal itu. Ini tentu harus udah menguasai usul fikih yang sudah luar biasa pemahamannya. Dan dalil rojih di sisi suatu orang itu adalah sifat ya bagi dalil yang dianggap kuat oleh seorang mujtahid. Itu dalil yang rojih. Maka bisa kita katakan qaulu rojih. Yang sering, oh yang rojih itu ini. Yang rojih itu itu. Itu yang kita dengar dari para asatidz kita. Maksudnya apa? Itu pendapat fikih yang dipilih oleh seorang mujtahid karena kuatnya sisi dilalah yang mendukung salah satu maksud dari dalil itu ketika ada pertentangan. Sehingga kita bisa katakan bahwa sifatnya zanni, bukan qat'i. Jadi itu juga masih di sisi seorang mujtahid. Bisa berbeda pendapat dengan mujtahid yang lain. Maka kita katakan juga sifatnya adalah nisbi, relatif. Jadi nggak boleh Anda memutlakan, misalkan ketika Anda bilang, berkata, ini kan pendapatnya Syekh Utsaimin berbilang begini. Kok Anda menyelisih pendapat ulama sih? Nggak mengikuti dalil apa mungkas ya? Terakhir pasti bilangnya begitu. Nggak mengikuti dalil sih Anda. Loh itu kan rojih di sisi Syekh Utsaimin. Boleh dong saya mengambil yang rojih di sisi Syekh yang lain. Kenapa nggak boleh? Karena kan nggak pasti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin itu benar. Anda pastikan apa? Bahwa yang dibawa oleh Syekh Utsaimin itu pasti benar. Karena kalau rojih itu ya relatif. Makanya satu ulama bisa bilang bahwa hukumnya wajib dari istidlalnya ABCD. Dia punya istidlal. Terus ulama lain bisa bilang hukumnya sunnah kok, istidlalnya EFGH gitu. Sekian sekian sekian. Ya dia relatif. Nggak mungkin Anda bisa pastikan jawaban fikih itu maknanya A. Kecuali itu ijma. Yang sudah disepakati oleh seluruh. Jadi ketika ijma itu terjadi kenapa? Ketika seluruh mujtahid memilih satu dilalah yang kuat dan mereka sama dalam misi dilalahnya, terjadilah ijma. Ketika mereka sama-sama ya berijma untuk oh ya ini maknanya A.
Udah, dan semua mujtahid sama berpendapat itu. Baru terjadi ijma. Kalau tidak terjadi ijma, ya masih mungkin mana yang lebih kuat. Nggak boleh Anda memaksa pendapat bahwa pendapat Syekh Fulan pasti benar, pendapat Syekhul Islam pasti benar, Ibnu Taimiyah misalkan. Apalagi sekarang kebanyakan dalam tanda kutip orang yang baru ngaji cuma baru kenal pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Fauzan. Baru taunya itu aja. Sedangkan ulama Islam terbatas pada mereka. Enggak, banyak. Seakan-akan kalau menyelisihi pendapat yang dipahami kontemporer oleh banyak yang sudah ngaji sekarang tuh seakan-akan sudah pasti salah gitu. Ketika dominan para mereka sedekap itu di dada, aneh ketika saya pribadi saya memilih sedekap di bawah pusar misalkan. Karena yang sedekap di dada mengikuti pendapatnya Syekh Albani. Sedangkan yang utama dalam madzhab Hambali itu adalah di bawah pusar. Dan semisal yang lain. Seakan-akan kalau sudah menyelisih yang mainstream di kalangan yang sudah ngaji itu salah gitu. Itu loh luar biasa ini. Hanya karena tadi permasalahan fikih dibawa ke akidah. Fikih yang boleh abu-abu dibawa kepada akidah yang memang harus hitam putih. Kalau berbeda ya pasti salah. Fikih nggak begitu. Fikih tidak begitu. Ingat qaulur rajih itu relatif, nisbi, bukan qat'i, bukan pasti. Sehingga Anda tidak boleh salahkan orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Selama istidlalnya benar. Makanya ketika kita katakan hukum beramal yang rajih itu wajib nggak? Wajib. Buat siapa? Untuk siapa? Pertanyaannya. Kita katakan wajib bagi mujtahid. Adapun untuk orang awam dia tidak wajib. Mujtahid wajib karena dia bisa apa? Bisa melakukan tarjih. Dia bisa memilih mana dilalahnya, dia bisa memilih dilalah amr lebih dilalah untuk yang zohirnya lebih kuat ke arah wajib, dilalah nahyinya lebih kuat kepada haram. Sedangkan orang awam nggak bisa. Sampai kapanpun dipaksa nggak bisa. At-taklif bima la yutaq. Dia taklif kepada yang nggak mungkin, yang mustahil. Nggak bisa. Nah, apa yang wajib bagi mujtahid ya itu, atau mungkin kita sebutkan muttabi lah yang sudah bisa memahami dalil gitu ya. Kalau kemarin kita dalam 3 pembagian ada mujtahid, muttabi dan muqallid. Muttabi mungkin boleh lah dia melaksanakan tarjih ketika sudah masuk ke level itu. Mulai bisa ijtihad parsial misalkan. Bolehlah dia berijtihad dan wajib bagi untuk mencari yang rajih. Adapun orang awam nggak wajib. Dia nggak punya alatnya, dia nggak punya kemampuannya, nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah belajar usul fikih, nggak tahu ilmu mustalah hadis, dipaksa untuk beramal dengan yang rajih. Nggak bisa. Sehingga orang awam cukup bertanya, yang wajib bagi orang awam adalah bertanya kepada ahli ilmu. Selesai. Dan boleh bertanya kepada mafdul, tidak wajib kepada afdol. Maksudnya, boleh kepada yang keilmuannya lebih rendah. Itu pendapat madzhab Hambali dalam usul fikih kami mengatakan seperti itu. Boleh. Misalnya sederhana lah ada ustadz lokal dan ustadz nasional lah. Mafdul itu ustadz lokal, al-afdol yang lebih afdol itu adalah ustadz nasional misalkan. Nah, antum kalau sudah bertanya kepada ustadz lokal cukup. Nggak usah sampai harus nanya ke levelnya ustadz nasional gitu yang udah terkenal. Masalahnya nggak akan dijawab juga. Numpuk yang nanya kepada beliau juga banyak gitu. Tapi kalau kita nanya ke ustadz lokal yang ustadz kita lah, ustadz kampung tinggal nanya, "Ustadz, apa hukum ini?" Misalnya bilang, "Oh, wajib." Dah, titik, selesai, amalkan. Beres. Orang awam tuh enak, nggak nanggung beban untuk mencari hukum. Jadi kalau enak jadi orang awam ya udah. Jadi orang awam tuh enak dan juga ya berarti harus senantiasa jangan melebihi kadarnya juga dia. Dan orang awam itu kalau ada khilaf, nah ini kalau orang awam itu berkhilaf gimana? Menurut madzhab kami, takhayyar, milih. Yang mana aja silahkan. Bebas, monggo. Orang awam nggak bisa tarjih, sehingga mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Atau pendapat kedua dalam madzhab kami mengatakan, pilih yang ilmu dan agamanya paling baik dari orang yang berfatwa kepada Anda. Misalnya ketemu dengan ustadz lokal, ustadz A, ustadz B. Ustadz A bilang wajib, ustadz B bilang sunnah. Pilih mana? Pilih mana aja, terserah. Tapi boleh juga misalnya, oh si ustadz B ini dia lebih terkenal, lebih berilmu dan lebih baik agamanya. Saya ikut pilihan ustadz B.
Kalau kita bandingkan juga, misalkan dengan Anda mau taklid kepada Syekh Utsaimin, ulama kontemporer zaman sekarang, masya Allah ilmunya, al-allamah, terus Anda mau taklid kepada Ibnu Qudamah al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni. Terus kita bandingkan, mana yang lebih baik ilmu dan agamanya. Tapi kita membolehkan apa? Mafdul. Oh, kalau antum mau lebih nyaman dengan pendapat Syekh Utsaimin, enggak. Boleh kok. Nggak usah kepada yang al-afdul. Ibnu Qudamah misalkan. Tapi ketika Anda menyalahkan orang yang beramal dengan madhab, yang pada hakikatnya dia memilih ribuan ulama yang hakikatnya bisa lebih utama dari ulama kontemporer zaman sekarang, yang sama-sama kita taklid juga, ya kenapa Anda salahkan orang-orang yang bertaklid kepada Imam Nawawi misalkan, untuk Syafi'iyah. Anda salahkan orang-orang yang bertaklid kepada Ibnu Qudamah, untuk Hanabilah, dan juga kepada ulama-ulama Hanabilah yang lain. Hanya karena ulama kontemporer berbeda pendapat dengan madhab. Padahal dalam kaidah madhab, kalau Anda mau taklid, ya pilih yang lebih baik ilmu dan agamanya. Kita bandingkan. Kalau kita tanya Ibnu Qudamah dengan, atau An-Nawawi lah dengan Syekh Utsaimin, atau dengan Syekh bin Baz, keilmuannya lebih dalam yang mana? Bukan untuk merendahkan ya, tapi kita untuk membandingkan tadi. Dari sisi tadi, Anda tidak boleh menyalahkan orang yang ingin taklid kepada siapa aja, karena orang awam bebas taklidnya kepada pendapat yang dia nyaman. Tapi dengan syarat para ulama mengatakan tidak tata burukhos, tidak milih-milih pendapat yang enak-enak aja. Dia memang boleh untuk memilih pendapat yang nyaman untuk dia, tapi tidak yang enak gitu. Oh ini yang cari makruh aja deh. Gitu. Oh ini cari yang halal saja. Jadi nggak pernah dia mau ngambil pendapat yang haram atau wajib. Ini nggak boleh. Yang seperti itu nggak boleh. Pengennya yang makruh atau halal, makruh atau sunnah. Ini nggak boleh. Orang awam memang diberi kebebasan untuk ya takhayyar. Pilih saja. Maka kita katakan di penutup ini perjuangan para ulama dalam menyusun hukum fikih itu luar biasa. Kita baru bawakan kepada di majelis ini itu sedikit dari kompleksitas itu. Bagaimana kalau kita Anda dihidupkan? Oh, ada yang mengatakan bahwa ini Al-Qur'an dengan ribuan ayatnya dan ribuan hadis di sini. Ada yang mengatakan, oh saya pengen langsung mengambil hukum fikih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Luar biasa sekali orang ini. Itu 7.000 hadis, Anda mau cek satu-satu di lalah Al-Fadhnya. Mau dicek satu-satu interaksinya. Antara 2 dalil, 3 dalil, 4 dalil, 5 dalil. Mau dicek satu-satu dengan ayat Al-Qur'an. Cari umum mutlak, umum khusus, mutlak muqayyadnya. Amr, nas, mafhumnya. Mau cek sendiri. Dengan berdalih, pokoknya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Perkataan ulama bukan dalil. Masya Allah. Subhanallah. Seperti ini, tinggalkan saja. Dia nggak tahu kadar para ulama. Yakin, mau cek sendiri dari Al-Quran dan Sunnah. Yakin. Anak sih lebih. Kalau anak pribadi, ya mending saya jadi muqallid aja lah. Berat. Dan para ulama, makanya yang bisa melaksanakan itu ya para mujtahid saja. Yang sudah punya keilmuan dari berbagai sisi. Kemampuan. Sudah kita bahas ya di pertemuan bulan lalu. Makanya para ulama itu sudah merangkumkan ini semua dalam kitab fikih yang mereka buat. Kita tinggal pakai. Baik itu dalam bentukan mukhtasarat yang tanpa dalil atau mutawwalat yang ada dalil. Sama. Dan lebih enak ya, mukhtasar itu sudah dirangkum produk-produknya saja. Jadi hasil umum khususnya, zohir, nas, mu'awwal, mafhum, muwafaqah, dan kawan-kawannya itu sudah diringkaskan dalam mukhtasarat. Dan pendetailannya ada pada mutawwalat. Jadi ketika Anda belajar mukhtasarat, harusnya banyak-banyak bersyukur. Ini sudah diringkaskan dari ribuan ayat dan ribuan hadis. Hanya dalam bentukan kitab tipis. Perkataan-perkataan singkat. Bayangkan perjuangan ulama menyusun seringkas itu. Anda saja kalau disuruh meringkas materi kuliah, geleng-geleng kan? Ini banyak banget gitu. Saya ringkasnya gimana? Semuanya penting. Dilema mau UTS mau UAS ya. Saya juga ngalamin. Bayangkan gitu loh. Bayangkan. Nah, sudah diringkaskan loh jadi mukhtasarat, enak banget, kita tinggal pakai, tinggal beramal. Makanya hargai ulama.
Perjuangan mereka luar biasa. Dan di antara para ulama juga ada yang menyusun misalkan Bukhari Muslim, disusun kitab hukumnya dalam Umdatul Ahkam, atau mungkin ada hadis-hadis yang banyak disusun dalam Bulughul Maram, Al-Muharrar fil Hadis karya Arya Ibnu Abil Hadi, dan juga Muntaqal Akhbar karya Majduddin Ibnu Taimiyah, dan masing-masing itu. Mereka meringkaskan hadis-hadis hukum yang penting saja. Yang penting aja Bulughul Maram sampai 1000-an lebih hadis. Muharrar juga sekitar hampir nggak nyampe 2000, Muntaqal lebih. Ya, itu masih ribuan hadis ya hitungannya. Umdatul Ahkamnya 400. Mau dicek satu-satu? Dilatul Alfadnya, kaidah usul fikihnya kawan-kawannya, silakan. Makanya kita katakan dalam tahapan belajar ilmu fikih di bulan lalu, kita katakannya mukhtasar dulu. Nah, di mana kita bahas dilalah? Itu di sini. Kita bahas dilalah. Ketika mukhtasar udah kepegang, ya. Ketika Anda sudah pegang, semuanya udah paham secara tanpa dalil, udah kuat nih, nah baru bahas dilalah di sini. Baru tanya why-nya, diajarkan. Karena udah tahu, baru diajarkan kenapa sih harus wajib. Karena udah tahu dulu. Kan kita juga sama kan, diajarkan why-nya itu ketika kita sudah naik level. Terutama di kuliah, kita tahu why-nya itu ketika sudah di bangku kuliah. Oh, dulu saya waktu SMA begini begitu karena ini nih alasannya. Karena kan di SMA-nya nggak diajarin itu dulu, yang penting pakai, yang penting pakai, yang penting pakai. Anda nggak perlu dulu tahu rumus luas itu dari integral ya. Nggak perlu tahu. Dari integral limit A ke B ya. Misalkan integral, belum juga nggak usah juga tahu bahwa volume itu dari integral lipat 3 gitu. Misal. Nggak perlu ya. Bayangkan itu integral loh diajarin ke anak yang baru ngajar diajar ngitung volume bola gitu. Ya nggak ada yang nggak akan bisa lulus SD lah. Tapi mereka dipakai apa? Rumusnya aja, tinggal pakai. Sama. Usul di fikih juga gitu. Di mukhtasar ya Anda tinggal pakai. Ketika sudah jago, sama kita juga matematik kan yang penting kita jago ngitung dulu. Tahu dari mana rumusnya ya belakangan. Di kalkulus baru diajarin, baru setelah ketemu kalkulus akhirnya matematik tidak pernah seindah waktu SD dan SMP. Ketemu aljabar aja ribet. Ketemu huruf ya dalam matematik. Ketika angka kenalan dengan huruf. Nah begini, ketika dalil kenalan dengan dilalah, Anda akan puyeng, pusing. Sama dengan ketika matematik ketemu dengan kalkulus. Kalau sanggup ya monggo, kalau enggak ya mundur, teratur ya. Baru nanti konkulum utama sudah dibahas, waktunya panjang. Nah, baru di dasar internal madhab tadi sudah kita contohkan bagaimana satu dalil bisa hasilnya dua hukum yang berbeda, baru fikih muqaran. Dan kalau misalnya Anda mau berpendapat fikih qaulur rajih yang tadi kita singgung sedikit, terus mau ke fikih antar madhab, mau bagaimana? Anda nggak akan pernah punya usul, nggak akan pernah punya basic, sehingga apa yang Anda pelajari nggak pernah punya landasan dan dasar yang sulit di situ untuk menjadi seorang faqih sejati. Alhamdulillah ya, kita selesai full 1,5 jam. Sebenarnya kan karena mulainya pas ya 1,5 jam, karena mulainya lebih 5 menit. Ya, referensi kalau Anda mau cari